Di masa pandemi, aneka obat herbal hingga jamu banyak digunakan masyarakat untuk menjaga imun tubuh. Dan kali ini kami akan mengajak Anda melihat dari dekat keseharian penjual jamu gendong dalam segmen Sehari Menjadi. Kehidupan penjual jamu gendong memang tidak jauh dari aneka bahan herbal yang menyehatkan. Berkeliling di perumahan warga, para penjual jamu menyediakan aneka racikan tradisional langsung ke rumah pelanggan. Sebelum sibuk berjualan, ada proses panjang yang harus dikerjakan setiap harinya. Gini ya Bu. Salah satu yang kami ikuti adalah Sri Sugianti. Penjual jamu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini berbelanja bahan jamu di Pasar Bojonggede. Kali ini Sri dan saya berbelanja kencur, jahe, kunyit, jahe merah, biang kunyit, gula merah, asam jawa, serai, gula putih, lemon, dan gula aren. Nah ini yang kecil ya Bu ya, yang kecil ini lebih cocok untuk dijadikan jamu. Karena kalau yang besar seperti ini wanginya memang ada. Tapi kalau rasa kurang ya. Oh, ilmu baru untuk saya. Oh, jadi gitu bedanya. Ya untuk saya yang biasa pesan jamu, minum kunyit, taunya kunyit aja, tapi ternyata ada dua jenis. Ada kunyit biasa dan ada namanya biang kunyit. Dan kalau si biang ini, informasi dari penjual jamunya, ini lebih aman untuk pecinta jamu yang ada sensitif ya di bagian lambung ya. Dan kunyit dikasih kunyit asam. iya malah salah ya, lambungnya malah bermasalah nanti. Ya. Kali ini ternyata ada satu bahan yang habis di pasar. Namun, banyaknya lahan terbuka di Desa Cilebut Timur, Kabupaten Bogor, membuat bahan dapat diambil dari kebun sendiri. Oke nih udah, nih daun sirinya udah selesai diambil ya. Sudah lengkap, kita akan siap-siap untuk dibuat jadi jamu. Dan enaknya kalau ada perkebunan kayak begini, ya ada bahan-bahan yang di pasar nggak lengkap ya tinggal ambil sedikit-sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, waktunya membuat jamu. Pertama-tama cuci bersih seluruh rempah-rempah. Racikan yang pertama, jahe dan gula merah. Campurannya ada lada hitam, cabai jawa, kayu manis, serai, jahe, dan tentu gula merah. Semuanya dimasak sekitar 15 menit. Ah, ini udah ya. Nah, ini biasa jahenya kalau untuk habis minum jamu kan suka agak pahit ya Bu ya. Oh, dorongan bahasanya. Ini kalau saya sih bilangnya buat ngabisin biar agak manis. Nah, ini jahe sama gula merah. Dibilang udah komplit. Empon-empon. Oke. Setelah mendidih, tambahkan garam dan gula pasir sebagai penguat rasa. Kedua, kita membuat racikan beras kencur. Campurannya ada cabai jawa, lada hitam, beras putih, dan kencur. Semua ditumbuk jadi satu. Numbuk, drot, udah 10 menit. Ini nggak halus-halus ini. Bu, gantian bentar Bu. Berapa? 2 jam. Oh. Selesai kalau numbuk ini, jadi sore bikinnya kalau buat pagi. Aduh, 2 jam. Sambil duduk, nonton TV. Aduh, ini udah keringetan Kalau nih. dulu mah masih ngontrak bareng-bareng. Sambil nyari kutu. Dengan ditumbuk, ramuan mengeluarkan aroma lebih kuat dibanding dengan blender. Setelah halus, beras kencur disaring 4 kali. Hasil saringan beras kencur kemudian ditambah air jahe dan gula merah. Jadi selain ini untuk minum yang terakhir biar manis, tapi ini juga dicampur ke beras kencur. Tapi ada triknya Ibu ya. Nih gimana Bu? Jangan terlalu panas, jadi nyiram ke sininya sedikit-sedikit. Jadi kalau terlalu banyak nanti ini bukan beras kencur namanya. Jadi bubur sumsum. Oh, karena terlalu panas ya, malah matang ya Bu ya. Udah dikit-dikit aja. Segini Bu? Ya. Segini. Oke, aku yang ngetok ya Bu ya.
Hampir 30 menit. Aduk, ini udah dihalusin. Saya buang ya, Bu ya? Jangan Mas buat ini. Lo ini kan ampasnya, Bu? Enggak apa-apa, itu kan masih ada bahan rempahnya. Oh, masih ada. Oh, nggak dibuang ya, masih bisa dipakai. Oke, siap, maaf, Bu. Nah, ampas beras kencur kemudian ditambah dengan biang kunyit dan temulawak. Racikan ini dikenal mujarab untuk mengobati masuk angin atau asam lambung. Sama dengan proses sebelumnya, racikan disaring 4 kali. Ternyata ampasnya masih bisa dipakai untuk membuat kunyit asam. Prosesnya, ampas dicampur daun sirih dan gula merah. Jika jamu-jamu sebelumnya dicampur dengan jahe gula merah, maka jamu kunyit asam memakai campuran rebusan daun sirih, asam jawa, dan gula merah. Racikan ini biasa dikonsumsi wanita sebelum atau setelah haid. Sejam di dapur lumayan ngos-ngosan. Biar dapat tenaga, minum dulu jahenya. Biar tambah stamina-nya. Amat banget jahenya. Emang ya, Bu ya, kalau jahe yang kecil Ya, strong di sini. gulanya juga beda kan? Pemanis buatan sama gula asli. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Sudah semangat, Bos. Jamu kelima, Sambiloto. Penelitian Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2014 menyebutkan Sambiloto memiliki peranan antidiabetes karena meningkatkan kerja insulin. Sekarang waktunya berjualan. Siap. Untuk jamu gendong, kain gendongan menjadi kuncian utama. Katanya harus 2 kali agar bakul tidak jatuh. Kira-kira berapa kilo ini, Bu? 15 kilo. Oke, ini sebelum kita jalan, saya akan cek dulu pakai GPS. Ini berapa lama dan berapa jauh ya. Lebih tepatnya kita jualan. Oke, 3, 2, 1. Oke, let's go, Ibu. 30 tahun berjualan, Sri memiliki banyak pelanggan setia. Harga jamunya mulai dari Rp3.000 per gelas. Kebetulan sih sudah nyoba beberapa produsen jamu ya, ibu-ibu jamu gitu. Kebetulan sama Bude mah enak jamunya, cocok gitu ya. Jadi ke anak-anak juga nggak bikin diare atau gimana. Berarti kan secara ininya steril ya. Kebanyakan sih beras kencur sama kunyit asam paling ya. Tapi kalau saya sendiri beras kencur lebih sering gitu. Yang dirasa apa biasanya? Yang dirasa ya buat fit aja ya, badan jadi lebih segar, lebih fresh lagi gitu. Saya sudah sejam jalan sama Bude. Ini kurang lebih kalau di peta saya udah sekitar 1 km. Ini kalau jualan sehari berapa jam, Bu? Antara 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam, berarti estimasinya 3 sampai 4 kilo per hari. Jalan kaki. Gendong jalan kaki pagi sore ya. Ini saya ikut yang shift sore, karena kalau shift sore itu biasanya jalan lebih banyak ya, Bu ya. Karena kalau shift pagi biasanya ngepost di satu tempat. Jadi saya bantu Bude pas dia lagi jalan capek-capeknya, dan capek bener. Sini. Pegal ada pegel banget di ini sih, di punggung sih, karena dia kayak harus nahan kan. Kenapa sih sampai pegel? Aduh, copot. Untuk menjaga pelanggan, Sri berkeliling 2 kali sehari dan hampir tidak pernah libur. Keuntungan 60%. Dari modal semuanya. Iya. Oh, lumayan 60% ya, Bu ya? Iya. Tapi itu selalu setiap hari 60%? Kadang malah bisa 70-80. Karena ada yang bayar utang. Jadi untung. Tapi kadang-kadang juga ada yang untungnya lebih dikit ya. Ini apa, air putih Bang ya? Oh, siap. 2 jam sudah kami berkeliling ke sejumlah pelanggan. Iya, Bu, takut ada kereta. Bener kan? Dengerin kata orang tua.
Aduh, dagangan bentar. Aman. Aman. Aman miring. Aduh, licin, sakit. Ini batunya tajam semua, ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Aduh. Hujan ternyata menorehkan kisah pilu bagi Sri. Lanjutin jualan, tapi kepleset 2 hari keguguran. Anak yang ketiga. Ya. Maaf ya Bu. Ya. Saya sedihnya pas jualan ya itu. Saya kehilangan anak sekaligus kembar. Itu yang paling parah selama saya jualan itu. Yang bener-bener bikin kayak gimana ya kalau ada usaha lain. Makanya saya pengen nggak keliling itu, inget itu gitu. Terus ganjil ya? Jalan yang licin membuat kami mengakhiri berjualan lebih cepat. Kami mendapat Rp40.000 sore ini. Nah, setelah hari yang panjang, jualan jamu, ngegendong-gendong, badan pegel lagi. Konsumsi dulu. Yang ini berkencur ya? Berkencur. Biasanya kalau lagi agak pegal ataupun masuk angin, minumnya beras kencur. Oh, sama ada air jahe juga. Racikan jamu memang sudah menjadi bagian pengobatan tradisional kita turun-temurun. Beberapa jenis jamu memang menyebutkan jamu berkhasiat bagi kesehatan. Rian Fernando, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.